Kita mulai Mbak Reva, nanti kalau ada suara yang kurang jelas bisa untuk memberikan respon melalui kolom chat. Pada sore hari ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan materi untuk persiapan UTBK. Ada beberapa soal pada sore hari ini. Kalau tidak salah tadi 20 nomor. Kita mulai untuk soal nomor satu. Ini berkaitan dengan literasi ya. Saya bantu bacakan untuk soal nomor satu. Dalam dua dekade terakhir, konsep evidence-based policy making (EBP) mengalami perluasan makna yang tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas pengambilan keputusan publik. Ini teksnya, pertanyaannya adalah inti perdebatan epistemologis mengenai evidence based policy making atau EBP. Secara ideal, EBP menempatkan data empiris sebagai fondasi utama perumusan kebijakan. Namun dalam praktiknya, berbagai lembaga pemerintah sering memanfaatkan istilah tersebut untuk menjustifikasi arah kebijakan yang sebenarnya telah ditentukan terlebih dahulu melalui pertimbangan politik. Fenomena ini dikenal sebagai policy based evidence, yaitu kondisi ketika data dipilih, disunting atau diproyeksikan sedemikian rupa agar selaras dengan tujuan kebijakan yang telah mengakar secara ideologis. Kritik terhadap fenomena ini muncul dari kalangan akademisi lintas disiplin, termasuk sosiologi pengetahuan dan studi kebijakan kritis. Mereka menyoroti bahwa dominasi narasi resmi pemerintah seringkali menyingkirkan jenis-jenis pengetahuan alternatif, khususnya pengetahuan lokal yang sulit dikodifikasi atau ditangkap lah ya, dengan kuantitatif. Padahal jumlah penelitian etnologis menunjukkan bahwa proses kebijakan publik yang efektif bergantung pada keterlibatan warga dan pemahaman kontekstual yang tidak dapat direduksi menjadi angka. Meskipun demikian, tidak sedikit pula ilmuwan yang berpendapat bahwa penolakan terhadap data kuantitatif berpotensi mengaburkan akuntabilitas kebijakan. Menurut mereka, persoalan utamanya bukan pada penggunaan data, tetapi pada integritas metodologis dan transparansi proses penyajiannya. Perdebatan ini menunjukkan bahwa EBP berada pada persimpangan epistemologisnya, yaitu antara ideal objektivitas dan realitas politik yang syarat dengan kepentingan. Dalam situasi demikian, kualitas kebijakan justru ditentukan oleh kemampuan institusi dalam menyeimbangkan pluralitas pengetahuan dengan kebutuhan akan ukuran yang terstandar. Nah, di sini tadi kita sudah membaca. Bismillah. Berdasarkan teks, apa inti perdebatan epistemologis mengenai evidence-based policy making? A. Ketegangan antara ideal objektivitas data dengan realitas politik yang mengaruhi penyajian dan pemilihan bukti. B. Apakah data kuantitatif layak digantikan sepenuhnya
oleh pengetahuan lokal dalam proses kebijakan. C. Pertentangan antara lembaga pemerintah dan akademisi dalam menentukan metodologi penelitian yang paling sah. D. Perbedaan pandangan tentang jenis data mana yang paling efisien untuk mengukur dampak kebijakan. E. Konflik antara pendekatan sosiologis dan pendekatan etnografis dalam menilai legitimasi pengetahuan warga. Nah, silakan Mbak Reva, barangkali bisa urun pendapat. Jawabannya apa kira-kira? A, B, C, D, atau E? Ya, A ya. Saya juga setuju. A. Jadi ketegangan antara ideal objektivitas, artinya objektif itu kan kita bisa maknai objektif itu kejujuran ya, kejujuran. Kayak yang ini mati mas. Idealnya dalam objektivitas atau keadilan atau sesuai dengan kejujuran data dengan realitas politik yang mempengaruhi penyajian dan pemilihan bukti. Jadi bukti-bukti atau pemilihan argumen data itu dipilih untuk yang menguntungkan kepentingan politik. Itu berdasarkan teks untuk nomor teks 1 ya. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2, masih di teks yang sama. Mengapa sebagian akademisi mengkritik penggunaan istilah evidence-based policy making untuk pemerintah? Apakah A, karena pemerintah terlalu mengutamakan data etnografis daripada data kuantitatif dalam proses kebijakan? B, karena istilah tersebut sering dipakai untuk memberi legitimasi pada kebijakan yang sebenarnya telah ditentukan secara politis. C, karena pemerintah terlalu transparan sehingga menimbulkan bias persepsi publik terhadap data yang disajikan. D, karena pengguna istilah itu membatasi ruang ilmuwan untuk terlibat dalam perumusan kebijakan. E, karena istilah tersebut menuntut standarisasi data yang tidak diakui dalam penelitian akademik. Silakan sudah bergabung Mas Arik. Mas Arik. Sudah gabung lagi yaitu Mbak Tahta ya, Mbak Tahta. Kita tadi sudah sampai ke soal nomor 2. Bacaannya dikirim nggak Mas Mau tadi di siswa? Siswa dapat PDF-nya enggak tadi? Nah, enggak ya? Enggak apa-apa, nanti aja Mas. Nanti aja. Tadi kita sudah membicarakan tentang ini ya. Mbak Reva sudah menangkap jawabannya B. Ya, ini benar sekali Mbak Reva. Ini saya juga sependapat. Jawabannya nomor 2 adalah B. Pulpennya kalau batunya enggak Mas? Apa nih? Pulpennya. Pulpennya? Iya, pulpennya. Betul banget. Wih, kali saya ini Pak Umar. Untuk itu sok mati dulu. Iya, enam sih. Enam sih. Mau tangan, usah mau tangan. Mulai iso tangan kan? Serah pokok. Nomor 2 jawabannya adalah B, karena istilah tersebut sering dipakai untuk memberi legitimasi atau memberikan penguatan secara legal, secara resmi pada kebijakan yang sebenarnya telah ditentukan secara politis.
Jadi ini sudah permainan apa namanya? Permainan dalam sistem politis ya, sistem politik bahkan mungkin di pemerintah kita sendiri itu sudah sering memakai seperti ini. Jadi hanya menggunakan data-data yang menguntungkan eh, menguntungkan kelompoknya atau menguntungkan secara politis gitu. Terutama dalam hal personal branding baik milik seseorang maupun sebuah lembaga atau sebuah partai. Ya, ini teks tingkat tinggi karena kita membahasnya tentang apa namanya perpolitikan di nasional. Berikutnya nomor tiga, apa implikasi utama dari dominasi narasi resmi pemerintah terhadap keberagaman untuk pengetahuan? A. Pengetahuan lokal menjadi lebih mudah dikodifikasi karena pemerintah menyediakan perangkat teknis baru. B. Efektivitas kebijakan meningkat karena data kuantitatif. Efektivitas kebijakan meningkat karena data kuantitatif menjadi satu-satunya acuan utama dalam menyusun kebijakan. C. Jenis-jenis pengetahuan alternatif berpotensi tersingkir sehingga pemahaman kontekstual masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi. D. Lembaga pemerintah cenderung mengurangi penggunaan data karena berfokus pada preferensi politik. E. Akuntabilitas kebijakan menjadi lebih kuat karena pemerintah menolak data yang tidak sesuai dengan standar ilmiah. Akuntabilitas itu sama dengan transparansi. Artinya pengelolaan dana, pengambilan keputusan diambil secara terbuka. Semua masyarakat bisa mengetahui. Kemudian ada lagi tadi istilah apa tadi? Dikodifikasi. Dikodifikasi itu maksudnya bisa ditangkap maknanya. Kemudian ada lagi tadi mana ya? Preferensi politik yaitu artinya kan arah kebijakan dalam perpolitikan gitu. Monggo silahkan. Mungkin yang tadi sudah baca teksnya hanya Mbak Reva tadi. Monggo Mbak Reva lagi Mbak Bapak. Baik, jadi untuk nomor tiga tadi jawabannya adalah C. Nah, ini jawabannya C. Jenis-jenis pengetahuan alternatif berpotensi tersingkir sehingga pemahaman kontekstual masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi. Maksudnya adalah informasi yang ditangkap oleh masyarakat hanya informasi yang diberikan oleh pihak-pihak politis tertentu yang memang viral di televisi atau di media massa. Sehingga hal-hal yang sifatnya ada kebaikannya itu terkadang tersembunyi karena memang tidak berkaitan langsung dengan efek politis. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud jenis-jenis pengetahuan alternatif berpotensi tersingkir. Jadi tidak mudah diketahui karena tidak viral itu tadi. Sehingga pemahaman kontekstual atau pemahaman sifatnya adalah eh, langsung kepada masyarakat itu tidak sepenuhnya terakomodasi atau tidak sepenuhnya terfasilitasi atau tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Jadi terakomodasi itu bisa dimakna terfasilitasi atau diketahui oleh masyarakat. Ya, sebentar saya ini koret-koret dulu. Nomor dua tadi apa? Belum.
Berikutnya kita masuk ke teks yang kedua. Silahkan Mbak Reva, Mbak Tahta, sama Mas Arik, sama Mas Valen. Mas Valen, kita baru masuk ke nomor 4. Monggo silahkan dicermati untuk teks yang kedua. Pertanyaannya adalah apa inti dari konsep algorithmic encapsulations dalam teks? Dalam diskursus kontemporer mengenai transformasi sosial, muncul kembali gagasan bahwa teknologi digital bukan sekadar alat, tetapi entitas yang turut membentuk struktur kesadaran manusia. Sejumlah filsuf teknologi berpendapat bahwa algoritma melalui proses seleksi dan rekomendasi berpotensi menciptakan horizon pengalaman yang semakin tersaing. Fenomena ini disebut sebagai algorithmic encapsulations. Ya, bisa ulangi lagi tadi. Algoritma melalui proses seleksi dan rekomendasi berpotensi menciptakan horizon pengalaman yang semakin tersaing. Nah, itu. Jadi pengalaman yang didapat oleh manusia itu berdasarkan seleksi dan rekomendasi oleh tadi algoritma itu tadi. Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat itu direkomendasikan oleh yang disebut dengan algoritma. Maka hal itulah yang disebut dengan fenomena algorithmic encapsulations, yaitu kondisi ketika individu hidup dalam ruang persepsi yang dikonstruksi atau dibangun oleh pola data yang tidak sepenuhnya mereka sadari. Nah, meskipun teknologi menjadikan efisiensi informasi, ya, jadi informasinya jauh lebih efisien, efektif juga mungkin, kritik utama menyebutkan bahwa encapsulations dapat mengurangi kapasitas reflektif masyarakat. Kapasitas reflektif itu maksudnya masyarakat itu tidak bisa merefleksikan diri. Refleksi itu kan sama dengan kaca ya, artinya masyarakat itu yaitu penontonnya atau responden itu tidak mampu menilai baik diri sendiri maupun orang lain. Jadi penilaiannya menjadi tidak lengkap. Ya. Alih-alih menghasilkan dialog yang lebih luas, platform digital justru mendorong fragmentasi perhatian, ya. Perhatiannya menjadi terkotak-kotak kan begitu. Setiap orang hidup dalam mosaik kebenarannya sendiri. Kritik ini tidak semata-mata menolak teknologi, namun mempertanyakan bagaimana struktur kekuasaan bekerja di balik kode dan data. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa prioritas komersial, ini komersial itu berarti kan dengan duit, kan gitu kan, sering beroperasi sebagai prinsip tersembunyi yang menentukan apa yang dianggap relevan atau sesuai, sehingga menimbulkan bias yang mempengaruhi keputusan politik maupun etika sehari-hari. Di sisi lain, para pendukung optimis menilai bahwa manusia tetap memiliki kapasitas agen untuk memahami dan melampaui batasan algoritmik. Mereka berargumen bahwa pendidikan literasi digital yang kuat dapat menjadi sarana untuk membongkar asumsi-asumsi tersembunyi. Asumsi itu kan pandangan ya, dalam desain teknologi. Perdebatan ini menunjukkan bahwa teknologi digital bukan sekadar infrastruktur informasi, tetapi medan epistemologis yang terus dipertarungkan, di mana batas antara kebebasan dan determinasi semakin kabur. Intinya tadi sudah kita tangkap ya sebetulnya ya. Mari kita lihat ke opsinya. A. Penggunaan algoritma untuk mempercepat proses komunikasi manusia. Nah, itu, apakah itu inti algorithmic encapsulation? B. Kondisi ketika pengalaman manusia dibentuk oleh seleksi dan data algoritma tanpa disadari. C. Kemampuan algoritma menghapus bias dalam struktur sosial secara otomatis. D. Proses penciptaan ruang digital yang sepenuhnya dikendalikan oleh pengguna.
Upaya platform digital untuk menampilkan seluruh informasi secara netral. Sepertinya sudah ada jawaban, ya mayoritas menjawab B ya. Monggo yang belum menjawab, ini yang sudah menjawab ada Mbak Tahta, Mbak Reva, Mas Ari, Mas Valen, monggo belum menjawab. Baik, semuanya sepakat ya. Ini artinya walaupun istilahnya mungkin tinggi ya atau mungkin tidak biasa kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun kita mampu menangkap informasi dari literat yang kita baca. Jadi kondisi ketika manusia itu dibentuk oleh seleksi dan tadi ya seleksi sama apalagi rekomendasi ya. Seleksi dan rekomendasi. Rekomendasinya ya ini berupa ini data-data algoritmik yang tentu saja itu tidak disadari ya, tidak disadari oleh kita sebagai pengguna media sosial atau penikmat atau responden. Kita hanya bisanya merespon saja entah dengan like dan dislike atau dan lain-lain gitu kan, tapi kita sendiri tidak mampu untuk eh, mendapatkan informasi yang mungkin sesuai dengan yang benar. Gitu. Kita hanya mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang disajikan. Baik, sudah masuk juga, ini baru masuk Mbak Cherry. Kita tadi sudah sampai ke teks nomor 2 tentang algorithmic encapsulations. Saya pikir ini temanya cukup baik untuk menjadi bahan literasi kita ya, agar melek teknologi. Berikutnya masih dengan teks yang sama untuk soal nomor 5 dan 6. Apa kritik utama terhadap dampak teknologi digital menurut teks? Kritik itu kan berarti masukan ya, yang sifatnya membangun. A. Teknologi digital membuat masyarakat seluruhnya meninggalkan data kuantitatif. Ini tampaknya tidak kalau yang A ini. B. Encapsulations meningkatkan kesadaran reflektif masyarakat melalui informasi yang terkurasi atau terukur atau akurat lah ya. Kemudian yang C, algoritma menimbulkan fragmentasi perhatian sehingga dialog publik menjadi sempit. D. Teknologi digital gagal menyediakan data yang cukup untuk keputusan politik. Pengguna terlalu bebas menentukan konten sehingga platform kehilangan kontrol. Ya, sudah langsung terlihat ini sebetulnya jawabannya. Monggo. Baik, C, Mas Ari, makasih. Yang lain, monggo. Sepakat juga, C, atau bagaimana? Ya, Mas Valen, C. Ini mbak-mbaknya. Mbak Ceri mungkin tadi belum sempat mengikuti teksnya ya. Nah ini, C. Saya juga sepakat jawaban C. Jadi algoritma itu kan hitung-hitungan lah, gampangannya begitu. Justru menimbulkan fragmentasi perhatian. Jadi masyarakat itu perhatiannya terfragmen atau terkotak-kotak sehingga dialog publik menjadi sempit sehingga tahunya masyarakat itu hanya yang katakanlah yang viral saja, hanya yang ditentukan oleh apa yang tersedia di media. Nah, hal-hal yang tidak tersurat di media dan sifatnya adalah kebaikan, kita tidak mampu untuk menangkap informasi tersebut. Gitu. Ya, Mbak Tata, terima kasih. C ya. Baik, sepakat nih C. Ini luar biasa. Halo. Halo. Berikutnya untuk soal nomor 6, masih dengan teks yang sama. Bagaimana pihak yang optimis memandang peran manusia dalam memahami batasan algoritmik? Ya, algoritmik itu kan tadi kan terbatas ya. Terbatas ini tidak semua informasi itu akan ditampilkan pada layar beranda kita misalnya begitu. Itu bagaimana pihak yang masih optimis ya, ini masih optimis. A, sudah ada A, manusia memiliki kapasitas
agen untuk mengatasi keterbatasan algoritma melalui literasi digital. Ya, ini benar tadi ya di paragraf ketiga tadi ya. Ada di paragraf ketiga. Melalui literasi digital. Manusia dapat mengendalikan algoritma sepenuhnya. Ini juga tidak mungkin manusia itu tidak bisa mengendalikan algoritma. Justru algoritma itu kan dikendalikan, dibuat seolah-olah bisa dikendalikan oleh manusia, padahal tidak bisa dikendalikan. Ya. Dan kita juga tidak tahu cara kerjanya algoritma itu seperti apa. Beda platform, beda juga algoritmanya. Pengguna cukup menerima rekomendasi algoritma karena dianggap netral. Nah, kalau ini bukan termasuk ini ya, bukan termasuk sikap yang optimis ya. Literasi digital dianggap tidak relevan, ini tidak sesuai dengan teks, salah. Teknologi digital akan dengan sendirinya memperbaiki bias. Ini juga tidak sesuai dengan teks. Ya, jadi yang bisa memperbaiki dan yang mampu membuat manusia memiliki sifat refleksi adalah diri sendiri, ya. Tidak berdasarkan kebenaran yang sudah ditentukan oleh algoritma. Jadi tampaknya nanti mungkin 5 tahun ke depan peran itu sudah peran yang positif karena semua orang sudah melakukan hal yang positif. Kurangnya itu nanti adalah algoritma tadi itu yang disebut dengan algoritma apa tadi encapsulations ya, algorithmic encapsulation. Kita melihat menonton sesuai dengan hal-hal yang diseleksi dan direkomendasi. Ini bahaya sekali. Baik, teks yang kedua lumayan berbobot. Ini teks yang ketiga saya pikir tidak kalah untuk mampu mengasah dan mengetes ya, daya kritis kita. Kita lanjut ke teks yang ketiga. Monggo Mbak Jerry untuk bisa mengikuti karena tadi teks yang 1 dan 2 belum mengikuti. Dalam beberapa tahun terakhir, oh ya kita baca dulu soalnya tantangan utama yang disebutkan dalam teks mengenai studi mikrobioma atmosfer. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai ekologi mikrobioma atmosfer mengalami perkembangan signifikan. Perkembangannya sangat tinggi. Bidang ini menelaah keberadaan dan dinamika mikroorganisme, berarti ini makhluk hidup yang kecil, yang terbawa oleh arus udara lintas benua. Itu namanya mikroba atmosfer ya. Temuan terbaru menunjukkan bahwa bakteri dan jamur tertentu tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi ekstrim atau ekstrem seperti radiasi ultraviolet tinggi dan fluktuasi suhu drastis, tetapi juga mempertahankan viabilitas genetik yang memungkinkan mereka kolonisasi ulang di ekosistem yang jauh dari habitat asalnya. Jadi pun tempatnya nampaknya mampu membentuk koloni baru. Fenomena ini memang menantang asumsi klasik bahwa penyebaran mikroba terutama bergantung pada media darat dan laut. Ini menentang itu bahwa sekarang mikroba itu bisa berkembang di mana saja, kapan saja. Intinya kan begitu. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa atmosfer dapat dipandang sebagai bioreaktor raksasa, tempat mikroorganisme mengalami seleksi alam berbasis tekanan fisik dan kimia. Proses ini tidak menghasilkan evolusi dalam arti konvensional, melainkan perubahan komposisi komunitas mikro yang dipertahankan melalui mekanisme penyaringan lingkungan. Meskipun demikian, sejumlah studi memperingatkan bahwa pemahaman kita masih terbatas, terutama terkait bagaimana interaksi antara aerosol, polutan industri, dan mikrobioma dapat mempengaruhi dinamika iklim. Penting dicatat bahwa mikroorganisme atmosfer tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kesehatan manusia.
Beberapa spesies airborne dapat berperan dalam penyebaran penyakit respiratori. Ini yang berkaitan dengan pernapasan ya. Sementara yang lain justru berpartisipasi dalam proses pembentukan awan seperti nukleasi es biologis. Kompleksitas ini menegaskan bahwa atmosfer bukan sekadar ruang fisik yang pasif, melainkan sistem biologis yang aktif yang memerlukan pendekatan interdisipliner untuk dipahami secara menyeluruh. Sudah ada jawaban ya tampaknya ya. Oke, luar biasa. Sudah ada jawaban nomor 7, dan jawab yang E. Tantangannya keterbatasan pemahaman tentang interaksi mikrobioma dan aerosol dengan aerosol dan ini polutan industri ya, terutama dengan hubungannya dengan perubahan iklim ya. Jadi ini kita masih punya tantangan utama yaitu keterbatasan pemahaman. Terima kasih, ini luar biasa. Artinya walaupun istilahnya sangat sulit, kita masih bisa untuk mengurai walaupun kita tidak secara persis mengetahui makna setiap kata yang ada di sini. Tapi secara umum masih bisa kita tangkap. Masih dengan teks yang sama, mengapa atmosfer dianggap dapat berfungsi sebagai bioreaktor? A. Karena atmosfer menyediakan sumber nutrisi yang stabil untuk pertumbuhan mikroorganisme. B. Karena evolusi genetik berlangsung lebih cepat di udara dibandingkan di darat. C. Karena atmosfer memungkinkan pembelahan sel secara terus-menerus tanpa hambatan. D. Karena komposisi udara homogen, karena komposisi udara homogen di seluruh lapisan atmosfer. E. Karena mikroorganisme mengalami seleksi berdasarkan tekanan lingkungan di atmosfer. Delapan, E lagi. Ya, Mas Arif. Mbak Reva, tadi masih ragu. Kita lihat tadi kan ada ya. Bahwa di sini tertulisnya memang penyebaran mikroba itu sudah tidak bergantung lagi pada media darat dan laut. Berarti mereka itu sebetulnya secara tersirat itu mampu mengalami seleksi ya, mampu mengalami seleksi berdasarkan tekanan lingkungan. Dulu mungkin mereka tidak mampu berkembang biak, berkoloni di atmosfer. Sekarang karena adanya tekanan dan mungkin juga karena eh, proses seleksi, maka itu membuat mereka mampu untuk hidup ya. Itu yang membuat mengapa atmosfer dianggap dapat berfungsi sebagai bioreaktor. Bioreaktor itu ya berarti eh, reaktor itu kan alat yang mengaktifkan, yang itu berasal dari bio atau dari alam. Berarti atmosfer itu merupakan bioreaktor terhadap itu tadi mikrobioma. Jadi sudah mantap untuk menjawab B ya. Mikroorganisme mengalami seleksi berdasarkan tekanan lingkungan di atmosfer. Kita lanjut ke nomor 9. Bagaimana hubungan mikroorganisme atmosfer dengan perubahan iklim menurut teks? Nah, tadi ada kata perubahan iklim. Mikroba atmosfer mengendalikan siklus karbon global melalui respirasi massal. Maknya tadi tidak ada kalimat itu tadi. Mikroorganisme selalu menurunkan suhu global melalui peningkatan
reflektansi atmosfer. Tadi juga tampaknya nggak ada kata reflektansi atmosfer ya. Seluruh mikroorganisme atmosfer bersifat netral terhadap proses iklim. Netral. Saya juga ini enggak ya, mereka kan mengalami ini ya, mengalami reaksi ya, mengalami reaksi dengan iklim. Kemudian interaksi mereka dengan aerosol dapat mengalami dinamika iklim meski mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Ini kemungkinannya ini. Mikroba hanya berdampak pada iklim jika mengalami evolusi genetik cepat. Oke, ada dua kemungkinan, D atau E. D, Mbak Reva, monggo yang lain. Setuju D atau yang lainnya, silakan. Mas Valen D. Oke, Mbak Tahta juga D. Mas Arif D juga. Baik, sepakat D, right? Interaksi mereka dengan aerosol dapat memengaruhi dinamika iklim meski mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Ya. Itulah hubungan antara mikroorganisme atmosfer dengan perubahan iklim. Baik, kita lanjut lagi. Teks untuk nomor 4. Ini nampaknya teks naratif. Kalau nggak naratif ya teks eh, prosa, prosa. Atau mungkin ini lebih ke prosa ya, karena lebih ke fiksi. Ya. Kalau naratif itu kan dia sifatnya berdasarkan faktual ya, atau berdasarkan kejadian. Contohnya teks cerita sejarah itu, atau legenda terjadinya suatu tempat yang memang itu secara teritorial dan logika itu masih masuk ke dalam jenis teks faktual. Namun tampaknya kalau ini tidak ya, walaupun ada kata desa Melayu, tapi harus dicek apakah desa Melayu itu ada atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kemungkinan ini adalah teks fiktif, fiksi atau prosa. Gitu. Baik, soalnya apa motivasi utama Ratri datang ke Lumbung pada malam itu, pada malam hari atau pada malam itu. Senja turun perlahan di desa menyisakan cahaya jingga yang menempel pada atap-atap rumah joglo. Di antara hembusan angin yang membawa aroma basah, Ratri berjalan menuju lumbung tua yang sejak kecil selalu menimbulkan campuran rasa takut dan kagum dalam dirinya. Lumbung itu menyimpan lebih dari sekadar padi kering. Ia juga menyimpan bisik-bisik kisah masa lalu keluarganya, yakni kisah yang tak pernah selesai dibicarakan, namun selalu terasa hadir, seperti jejak kaki samar di tanah lembab. Beberapa minggu terakhir, Ratri mendengar kembali cerita tentang kakeknya, seorang penjaga lumbung yang konon bisa mendengar gerak padi, ya. Mendengar gerak padi. Cerita itu dianggap sebagai sebagian orang sebagai mitos yang diciptakan untuk menghibur anak-anak. Tetapi bagi Ratri, ada detail-detail kecil yang terlalu konkret ya, untuk dianggap dongeng belaka, yakni suara gesekan halus di malam hari, bayangan yang bergerak seperti mengikuti ritme angin, ya, gesekan dan bayangan, dan aroma pandan yang muncul tanpa sumber, dan itu satu satu apa tadi satu makhluk apa itu. Malam itu saat ia membuka pintu lumbung, udara dingin menyambutnya dengan cara yang seolah mengenali dirinya. Tidak ada apapun di dalam selain tumpukan karung.
Tetapi Ratri merasa ada sesuatu yang menanti untuk ditemukan. Bukan sosok gaib, oh ternyata bukan sosok gaib, melainkan kebenaran yang terletak di antara kenangan dan imajinasi. Kebenaran, kenangan, imajinasi. Ia menyadari bahwa Lumbung tak hanya menyimpan masa lalu keluarganya, tetapi juga menyimpan ruang bagi dirinya untuk memahami siapa ia sebenarnya. Ya mungkin orang tuanya atau keluarganya, apa kakeknya gitu, mungkin gitu. Baik, kira-kira apa ini? Sudah ada jawaban A ya? Iya, kebenaran personal ya. Itu tadi kalau enggak ayahnya, apa ibunya, apa kakeknya, apa orang tuanya kan gitu ya. Iya. Jadi ia termotivasi untuk mencari kebenaran personal terkait kisah keluarganya yang tersimpan di lumbung. Ya. Di sana dia tidak melihat sosok, dia melihatnya kebenaran. Kebenaran itu tidak tahu juga apa yang dimaksud kebenaran. Dan inilah pengarang atau penulis cerita membiarkan para pembaca menafsirkan sendiri apa maksud dari kata kebenaran itu. Ya. Baik, ini nomor 10 langsung aja kita jawab A. Selanjutnya masih dengan teks yang sama ya. Apa fungsi simbolis lumbung dalam cerita? Oh, ternyata lumbung itu simbolis ya. Oh, ternyata lumbung tadi, lumbung padi itu simbolis. A, representasi ketakutan Ratri, saya pikir tidak ya. Lambang kemakmuran desa yang mulai memudar, ruang yang hanya menyimpan padi dan tidak memiliki makna lain, tempat yang menandai batas antara mitos dan kenyataan dalam kehidupan Ratri, media komunikasi antara Ratri dan leluhur secara literal. Ya, ini sudah jelas ya ini. Apa jawabannya? Ya, D ya. Yang lain monggo, ada pendapat barangkali? Ya, sama semua ya. D. Mitos menurut orang lain dan kenyataan yang sebetulnya ada di dalam lumbung itu. Nah, 12C, oh sudah langsung ke 12. Apa yang membuat cerita tentang kakek Ratri sulit dianggap sekadar dongeng. Nah, 12C yang luar biasa ya, sudah langsung menangkap. Ternyata betul-betul kecil dalam cerita tampak terlalu konkret ya. Tadi ada ya kata konkret dalam fiksi. Oke, kalau benda pusaka tadi tidak dimaksud tidak tersurat di teks. Walaupun bisa saja tadi adalah benda pusaka yang mungkin di dalam benda itu tertulis nama-nama atau silsilah keluarganya, itu bisa juga. Tapi di teks tidak secara itu menyatakan itu ya, jadi jangan memilih itu. Kalau ada yang lebih benar, jangan memilih yang A. Seluruh warga desa menyaksikan kemampuan kakeknya secara langsung itu juga tidak. Kemudian karena catatan sejarah desa mendukung seluruh unsurnya juga tidak. Karena Ratri melihat sosok kakeknya muncul kembali malam itu tidak. Kakeknya memang muncul, tapi bukan itu. Oke. Nah, berikutnya kita membahas tentang apa ini? Soalnya apa? Kita cek soalnya dulu ya. Teks nomor 5 soalnya adalah sebentar. Kalimat yang tidak logis, tidak logis. Kalau kalimat logis itu kan kalimat yang tidak ambigu, kemudian strukturnya lengkap, kemudian afiksasinya setara, kan gitu ya.
kemudian efektif, tidak berlebih-lebihan, fungsi subjek dan predikat tidak terganggu, dan subjek juga tidak diawali dengan preposisi, karena preposisi itu menunjukkan keterangan, bukan subjek. Nah, itu barangkali ciri-ciri yang dimaksud dengan kalimat yang logis. Ya, kalau saya sedikit terangkan, kalimat logis itu adalah kalimat yang efektif, kan gitu kan, efektif. Kalimat logis efektif, artinya dia tidak ambigu. Ambigu itu maknanya ganda, maknanya lebih dari satu. Kemudian afiksasinya setara, afiksasi setara. Afiksasi itu imbuhan ya, imbuhannya kalau me ya me semua. Gitu. Kemudian apa lagi tuh tadi? Apa namanya? Logika ya, masuk akal. Logis itu kan berarti kan masuk akal. Kemudian S dan P itu jelas. S dan P-nya jelas. Subjek dan predikatnya jelas. Artinya subjek dan predikat tidak ada gangguan di tengah-tengahnya, itu tidak ada. Kemudian S tidak diawali dengan preposisi. Preposisi. Kalau ada preposisi masuk S, maka dia nanti menjadi tidak logis. Ya, tidak logis. Kalau ada preposisi masuk mendahului S. Itu barangkali yang sering keluar tentang kalimat logis atau kalimat efektif. Berarti yang tidak logis adalah yang memiliki salah satu di antara permasalahan ini. Gitu. Mari kita cek ke pilihannya dulu barangkali. A. Banyak ilmuwan sepakat bahwa proses pengetahuan tidak pernah sepenuhnya bebas dari konteks historis maupun struktur kekuasaan. B. Fenomena seperti superposisi dan keterikatan kuantum menantang pengandaian linearitas sebab akibat. C. Sebagian besar ilmuwan tetap berhati-hati dalam menarik generalisasi ontologis dari temuan eksperimental. D. Oleh karena itu, hukum gravitasi dinilai tidak lagi diperlukan dalam memodelkan interaksi materi makro makroskopis. D. Pendekatan interdisipliner memungkinkan integrasi antara fisika, filsafat, dan ilmu kognitif. Kalau dari pilihan tampaknya belum belum kelihatan ya. Masih bisa ditangkap. Jangan-jangan kita harus baca teksnya ini. Baik, kita baca aja teksnya sedikit. Dalam diskursus filsafat ilmu kontemporer, batas antara objektivitas dan konstruksi sosial semakin dipertanyakan. Banyak ilmuwan sepakat bahwa proses pengetahuan tidak pernah sepenuhnya bebas dari konteks historis maupun struktur kekuasaan. Karena itu, evaluasi terhadap suatu teori ilmiah harus mempertimbangkan tidak hanya validitas metodologis, tapi juga relasi-relasi sosial yang memungkinkan teori tersebut terbentuk dan diterima. Nah, itu kekuasaan tadi ya, struktur kekuasaan, siapa yang berkuasa, dia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teori kan begitu. Di tengah perdebatan tersebut, beberapa pemikir menyoroti peran teknologi kuantum dalam memperluas pemahaman kita tentang kausalitas atau sebab akibat. Fenomena seperti superposisi dan keterikatan kuantum menantang pengandaian linearitas sebab akibat yang telah lama mendominasi epistemologi barat. Ini kayaknya ini loh. Mana ini kayak nggak nyambung ya? Nyambung nggak sih? Masih nyambung ya? Masih nyambung ya? Meskipun begitu, sebagian besar ilmuwan tetap berhati-hati dalam menarik generalisasi ontologis dari temuan eksperimental yang masih terus teruji. Oleh karena itu, hukum gravitasi dinilai tidak lagi diperlukan dalam memodelkan interaksi materi makroskopis. Nah, ini kayaknya nggak nyambung ya. Kenapa kok tiba-tiba hukum gravitasi? Jadi kan di awal itu menyebutkan apa namanya tentang teori ya,
teori ilmiah, di mana teori itu ditentukan oleh tadi struktur kekuasaan. Teori itu ditentukan oleh struktur kekuasaan. Kok tiba-tiba dia hukum gravitasi dinilai tidak lagi diperlukan dalam memodelkan interaksi materi makroskopis. Memang ada satu hukum gravitasi yang kita percayai bahwa kalau buat jatuh itu ya pasti ke bawah karena hukum gravitasi. Tetapi kan tadi tidak menunjukkan atau membuat kesimpulan bahwa kesimpulannya itu hukum gravitasi gitu loh. Jadi menurut saya ini tidak nyambung dari teksnya. Ini ada di pilihan tadi. Ini ya hukum gravitasi misalnya. Dalam level praktis, perkembangan ini mendorong pendekatan interdisipliner agar batas-batas metodologis tidak lagi diperlakukan sebagai penghalang, melainkan sebagai ruang dialog. Ya, ini interdisipliner. Pendekatan interdisipliner itu kan dalam memandang sebuah teori atau sebuah ilmu pengetahuan beda apa namanya cara pandang, jarak pandang dan sudut pandang itu menentukan sebuah teori. Ada teori A itu benar menurut sisi yang satu, tapi kemudian menurut sudut pandang yang lain atau cara pandang yang lain atau jarak pandang yang lain, teori tersebut tidak benar. Gitu. Silakan monggo pendapatnya teman-teman. Pendekatan interdisipliner memungkinkan integrasi antara fisika, filsafat, dan ilmu kognitif. Interdisipliner, integrasi itu kan berarti saling kolaborasi. Ya, ini juga punya potensi juga. Monggo silahkan, mana yang menurut teman-teman punya andil dalam jawaban. Ini kan yang tidak logis ya. Apakah ini sepakat dengan D? Kalau menurut saya ini D, karena tadi tidak masuk ke topik pembahasan tentang spesifikasi hukum gravitasi. Mas Ari setuju, D. Monggo yang lain setuju atau tidak? Ya, D juga ya. Jadi tidak secara spesifik tadi di awal menjelaskan tentang teori hukum gravitasi. Ya, tidak spesialisasi hukum gravitasi tidak. Tapi ini teori ilmiah secara umum. Karena saya sendiri juga tidak tahu ini teori apa sebetulnya yang dibahas dalam dalam teks ini kan begitu. Karena di sini hanya menunjukkan tadi ya epistemologi barat, ya. Epistemologi. Nah, epistemologi itu kan pengertian-pengertian gitu ya, atau definisi terhadap sebuah ilmu dalam mendeskripsikan sebuah ilmu itu namanya epistemologi, ya. Ilmu dalam mendeskripsikan sebuah teori. Itu baik, terima kasih sepakat di semua ya. Jadi hukum gravitasi ini tidak sesuai dengan konteks. Ini tidak logis karena tidak nyambung. Tidak logis karena tidak nyambung secara secara apa ya ini ya. Kalau kesinambungan paragraf itu kan pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya. Ada yang namanya kohesi, ada yang namanya koherensi. Nah ini menurut teman-teman ini tidak nyambungnya dalam apa ini? Dalam kohesi apa dalam koherensi ini kira-kira? Tidak nyambungnya dalam kohesi apa koherensi? Ada yang masih ingat? Tidak nyambungnya dalam kohesi apa koherensi? Ya, Mas Arik ya, masih ingat betul Mas Arik. Jadi tidak nyambungnya itu dalam koherensi, artinya maknanya itu tidak selaras. Ya, makna koherensi itu kan sama makna. Kalau kohesi itu sama bentuk, ya, sama bentuk. Ini, kohesi sama makna, maaf, sama bentuk. Mana nih undunya mana? Udah ada undunya ini. Ini sama bentuk. Kalau yang koherensi ini sama makna. Ya, gitu. Kalau ilmu fisika, ilmu filsafat, ilmu kognitif, bisa lah kita tangkap ya. Kalau fisika itu kan berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan bentuk sesuatu yang terlihat, ya. Ada juga ilmu metafisika. Kalau metafisika itu berarti yang lebih kecil daripada fisika, bahkan seolah-olah tidak terlihat dan itu. Padahal sebetulnya terlihat, hanya dia meta. Meta itu kecil. Ada fisika, ada metafisika.
Kalau filsafat itu tadi yang saya bilang, sudut pandang, cara pandang, dan jarak pandang. Ya, dalam mengkonsep sebuah ilmu ya. Kemudian ilmu kognitif, kognitif itu ilmu yang sudah ada sejak dulu yang sudah pengetahuan. Ya, istilahnya kalau kognitif itu pengetahuan, pengetahuan itu apa yang diberitahu. Jadi kita itu hanya memberitahu, hanya diberitahu saja oleh orang lain. Itu namanya kognitif. Sifatnya lebih ke hafalan ya, biasanya begitu. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor selanjutnya. Masih ke logis dan tidak logis lagi ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 14. Kalimat manakah yang tidak logis? A. Peneliti perlu memahami bagaimana struktur teknologi membentuk praktik komunikasi sehari-hari. B. Algoritma tidak hanya mengurutkan informasi tetapi juga mempengaruhi preferensi. C. Sejumlah pakar berpendapat bahwa analisis yang tepat harus memperhitungkan hubungan antara bias desain teknologi dan interpretasi pengguna. D. Pemahaman yang terstruktur diperlukan untuk menghasilkan pijakan teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan. E. Menggabungkan realitas yang berlapis sehingga studi ini terlihat penting oleh para ilmuwan. Ini dari sisi kelogisan ya, logis. Artinya tidak melihat ini ya, EYD ya. Dahta Kamila, E. Kenapa ya jawabannya E ya? Menggabungkan realitas yang berlapis sehingga studi ini terlihat penting oleh para ilmuwan. Saya ragu tapi kayak tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal menggabungkan realitas yang berlapis sehingga studi ini terlihat penting oleh para ilmuwan. Tidak masuk akal. Peneliti perlu memahami. Yang lain gimana? Ada pendapat juga enggak? Setuju dengan Mbak Tata atau punya pendapat lain? Monggo. Tidak masuk akalnya kenapa? Tadi kan kita sudah membahas ini ya. Apakah dia ambigu? Kan itu. Tidak masuk akal itu apakah ambigu? Apakah ada afiksasi yang tidak setara? Atau subjek dan predikatnya tidak jelas? Coba kita cek ambiguitasnya. Mas, jadi kita absen dengan headset lah. Oh iya, ada pesan dari Mas Maul, monggo silahkan untuk absen terlebih dahulu dengan mengetikkan nama lengkap ya Mas ya. Nama lengkap dan apa lagi Mas? Kelas sama jam masuk. Kelas sama jam masuk ya, karena ini tampaknya dua kelas ini. Jadi silahkan untuk mengisi daftar hadir melalui mengetik di kolom chat nama lengkap dan kelas sama jam masuk. Jam masuk mungkin tadi ya jam berapa, coba diingat-ingat tadi ya, ada yang masuk tadi 15 menit setelah jam 4, ada yang jam 4 juga tadi yang pertama masuk itu Mbak siapa tadi? Mbak Reva ya. Mbak Reva, kemudian Mas Ari, dan Mas Valen, Mbak Tata, yang terakhir Mbak Cherry ya kalau nggak salah. Monggo silakan absen dulu di kolom chat teman-teman sambil kita pikirkan. Ini saya juga setuju sebetulnya jawabannya. Mengapa jawabannya E?
Nah, itu yang harus kita cari tahu alasannya apa. Karena kita sekali lagi harus mencari mengapa sebuah kalimat itu disebut tidak logis. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan secara keilmuan. Ya, tidak hanya ada jawaban, tapi ada alasan. Alasannya ya harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu. Kalau dari sisi ambiguitas, kalimat ini tidak ada yang ambigu, semuanya masuk di satu poin atau satu kalimat itu kan hanya ada satu inti ya, atau satu gagasan, atau satu ide. Tidak boleh lebih dari satu ide. Ini tampaknya sudah satu ide semua. Coba kita cek lagi yang kedua dari sisi afiksasi, kesetaraan afiksasi. Apakah afiksasinya setara atau tidak? Ada afiksasi enggak ya? Ini kan kan itu ya. Ini kan hanya satu aja sih, ini nggak ada rincian ya. Afiksasi itu kan hanya rincian. Nah, contohnya ini, memperhitungkan hubungan antara, ini ya mungkin ya, ini afiksasi. Ini kan kesetaraan afiksasi, kalau ya kan itu. Ini namanya kesetaraan afiksasi. Ini tidak ada tidak perlu kalau yang E itu kan tidak memerlukan kesetaraan afiksasi karena memang tidak ada rincian gitu loh. Yang itu tidak ada rincian sehingga tidak perlu kesetaraan afiksasi. Jadi tinggal kita cari S dan P, apakah S dan P-nya lulus menjadi kalimat logis. Ayo kembali lagi nomor satu. Sebentar. Nah ini. Kita cek yang A, SPOK, SP-nya bagaimana? Ada SPOK-nya. Peneliti perlu memahami. Nah, ini ada S, udah ada P, ya kan? S-nya peneliti, predikatnya perlu memahami. Udah jelas. Yang B, algoritma tidak hanya mengurutkan informasi. Ini algoritma sudah jelas S dan P-nya sudah jelas. Kemudian sejumlah pakar berpendapat, sejumlah pakar S berpendapat P. Kemudian pemahaman yang struktur diperlukan. Ini jelas S-nya pemahaman, kemudian predikatnya diperlukan. Menggabungkan realitas yang berlapis sehingga studi ini terlihat penting oleh para ilmuwan, ini hanya ada P. Ya, ini hanya ada P. S-nya di mana? S-nya belum ada. Jadi kalimat ini tidak memiliki subjek, ya, tidak memiliki subjek. Siapa yang harus menggabungkan realitas atau apa yang harus menggabungkan? Nah, di sini tidak memiliki subjek. Memiliki subjek. Jadi S-nya tidak ada. Karena S-nya tidak ada, maka kalimat ini menjadi kalimat yang tidak logis. Kita nggak perlu baca teksnya lah ya. Tampaknya ini teksnya juga kelanjutan dari teks yang tadi kayaknya. Baik, 15. Kalimat manakah yang tidak logis pada teks tersebut? Ini tidak logis lagi. Enggak, silahkan dibaca sambil saya cek absennya dulu. Mbak Cherry belum absen ya, Mbak Cherry ya. Gimana Mbak Cherry bisa mengetik di kolom chat?
Halo Mbak Jerry. Nah, oke. Wah, Bang. Baik teman-teman, silakan bisa dijawab untuk soal nomor ini. Nomor berapa tadi? 15. Saya bantu bacakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kemampuan literasi digital yang kuat merupakan kemampuan literasi digital yang benar-benar kuat, yang membuat mahasiswa mampu melakukan kemampuan literasi digital secara kuat. Penggunaan platform digital tidak hanya memfasilitasi akses terhadap sumber-sumber belajar, tetapi juga mempengaruhi pola distribusi perhatian. Ini saya dari tadi agak sedikit terganggu dengan kata mempengaruhi ya. Kira-kira yang betul itu mempengaruhi apa memengaruhi teman-teman? Pernah disampaikan ya? Mempengaruhi apa memengaruhi teman-teman? Memengaruhi ya. Mempengaruhi apa memengaruhi coba? Sudah dicek di KPPI ya? KTSP ya, KTSP. KTSP itu apabila ada huruf yang huruf dasarnya kan pengaruh ya. Pengaruh, kemudian me plus pengaruh menjadi memengaruhi. Ya, memengaruhi ya. Karena ini fokus atau lokusnya itu bukan pada EYD, bukan pada ejaan, pada kelogisan, maka untuk sementara ini kita abaikan dulu ya kalau ada yang tidak sesuai dengan EYD ya. Termasuk tadi itu ilmuwan itu pakai pakai V atau tidak? Itu di KBBI coba dicek. Ilmuwan apa ilmuwan pakai V? Tadi itu ada kata yang tidak baku tadi mana ya? Ini ilmuwan pakai W apa ilmuwan? Coba dicek di KBBI. Saya kok ragu itu tampaknya kayaknya bukan itu. Baku ya? Oh baku ya. Justru tadi baku ya. Ilmuwan bukan ilmuwan ya. Berarti tadi aman ya. Oke. Aman ini ngecek karena memang kadang KBBI itu sudah mengalami update ya. Berarti ini benar ya. Oke. Berarti yang salah cuma tadi memengaruhi bukan mempengaruhi. Baik. Kita lanjut lagi ke logis atau tidak logis ya. Penggunaan platform digital tidak hanya memfasilitasi akses terhadap sumber belajar, tetapi juga memengaruhi pola distribusi perhatian. Mahasiswa dengan kemampuan navigasi informasi yang kuat cenderung mampu menyusun strategi belajar yang lebih adaptif. Evaluasi yang terlalu menitik beratkan pada satu variabel dianggap tidak mampu menangkap kompleksitas yang muncul. Karena itulah, berbagai pendekatan lintas disiplin semakin banyak digunakan untuk memahami fenomena ini secara lebih menyeluruh. Dari sisi apa ini kira-kira? Apa dari sisi eh, SP, subjek predikat, dari sisi ambiguitas, atau dari sisi yang lain? Monggo. Hmm. Oke, Mbak Reva sudah usul A. Alasannya kenapa tidak logisnya?
Alasan tidak logisnya apa kira-kira? Semoga tidak berkaitan dengan fungsi dan koherensi. Jadi ini alasan tidak logisnya adalah karena tidak efektif. Artinya ada frase atau klausa yang diulang-ulang, yang ditambahkan, tetapi tidak menambah informasi, tidak menambah eh, poin, ya, tidak menambah poin. Jadi ini tadi ini ada frase tadi yang apa? Literasi digital yang kuat itu kan. Literasi digital yang kuat merupakan literasi digital yang kuat, yang mampu literasi digital yang kuat lagi. Jadi ada pengulangan literasi digital yang kuat yang itu. Artinya diulang-ulang saja itu, tapi tidak ada tambahan poin. Nah, kalau bahasa lisan mengucapkan kalimat itu boleh-boleh saja kalau bahasa lisan, karena bahasa lisan tidak melihat unsur pola atau efektivitas, yang penting yang mendengar paham. Itu efektivitas bahasa lisan. Berbeda dengan bahasa tulis seperti ini. Kalau bahasa tulis seperti ini harus sesuai dengan efektivitas penggunaan kalimat, klausa, kata atau frasa, ya. Kalau semakin banyak, ini namanya kan klausa ya. Ini semakin banyak klausa seperti ini, maka harusnya ada poin yang ditambahkan, ada informasi yang ditambahkan. Ini hanya mengulang-ulang. Kalau puisi diulang-ulang malah tidak apa-apa, itu malah menjadi sebuah majas, namanya majas repetisi, ya, namanya majas repetisi, itu mengulang-ulang kata untuk memperdalam makna. Tapi ini bukan teks puisi, jadi tidak diperlukan hal semacam itu. Jadi ini tidak logis, jawabannya A, tidak logis karena apa? Karena ya pemborosan lah, karena boros itu, karena boros, ya, boros, ya, tidak ada poin tambahan, tidak ada poin tambahan. Atau istilahnya tidak efektif, ya. Baik, terima kasih teman-teman. Berikutnya masih ada 5 soal lagi. Kita percepat ya, nanti cukup. Kalimat manakah yang tidak logis? Ayo kita lihat lagi kalimatnya. Pendekatan multidisipliner menjadi semakin penting dalam menelaah dampak jangka panjang teknologi. Ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi untuk membangun sistem yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, berbagai lembaga internasional mulai mengadopsi standar etika digital yang lebih ketat. Pemerintah, industri, dan akademisi harus berkolaborasi untuk memastikan inovasi tetap berada dalam koridor etis. Kerangka analisis ini dirancang untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi, mengukur, dan penyesuaian risiko etis pada setiap fase pengembangan teknologi. Silakan teman-teman untuk ambil menjawab. Sudah langsung kelihatan loh, teman-teman. Tapi sudah saya terangkan tadi, sudah saya sampaikan. Ada dalam poin-poin tadi. Mbak Jerry sudah hadir belum ya, Mbak Jerry? Belum, masih daftar hadir ya. Oke, satu poin untuk Mantap ketemu ya. Baik, sudah sepakat nih. Coba alasannya kenapa ini? Banyak yang jawab coba alasannya kenapa? Afiksasinya tidak setara, betul. Ini tadi sudah saya terangkan ya.
Mengidentifikasi itu mengukur nah ini harusnya kan dan ini dan menyesuaikan resiko, ya bukan penyesuaian. Terus ini luar biasa sekali ya. Tapi sudah lebih teliti ya, nah, dengan tadi sedikit materi tapi sudah langsung baik. Berikutnya apalagi ini nggak ada teksnya ini, apa masih tag yang tadi. Manakah kalimat berikut yang menggunakan konjungsi kausal yang tepat, yang benar? Ya. Konjungsi kausal. Konjungsi kausal itu apa? Konjungsi kausal itu kan sebab akibat. Kalau sebab akibat ya ini sudah sebab akibat. Kalau meskipun tetapi sebaliknya, sedangkan ini kan bukan bukan konjungsi kausal ya. Konjungsi itu ada konjungsi kausalitas. Ini contohnya adalah sebab karena ini sebab akibat, kausal atau kausalitas sama. Ada lagi konjungsi temporal itu ketika, hmm, ketika kemudian saat. Kemudian konjungsi kronologis, kronologis. Dan berikutnya, berikutnya setelah itu, ini konjungsi kronologis, konjungsi penambahan, berarti menambahkan informasi. Contohnya, selain itu, ini, selain itu, tambah lagi, kemudian ada lagi konjungsi pertentangan, ya, pertentangan, namun, tetapi, begitu. Sebaliknya, sebaliknya, ini konjungsi pertentangan. Hmm. Mungkin itu ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi sebenarnya beberapa konjungsi yang lain seperti penegasan gitu. Tapi itu masih masih apa namanya masih sama lah dengan penambahan gitu. Secara umum seperti itu. Mas Valen menjawab B. Iya, karena yang sesuai dengan ini B. Ini kan hanya teori ya. Kalau teori tidak butuh analisis. Jadi yang penting hafal kosakata-kosakata yang sering keluar nanti pasti bisa menjawab. Ia tetap bekerja keras karena ia ingin mencapai hasil yang terbaik. Itu yang paling logis, yang paling masuk, yang paling masuk. Baik, terima kasih. Berikutnya kita ke puisi. Oh, ini ada puisi. Puisi dari siapa ini? W.S. Rendra. Oh, iya. Ini W.S. Rendra. Puisi W.S. Rendra. Puisi ada tahunnya enggak ini? Biasanya tahun 70-an, 80-an mungkin ini. Gumamku ya Allah, W.S. Rendra. Ini yang pertama maksud tersirat. Tersirat itu apa ya? Tersirat itu kan tidak tampak ya, tidak tampak dalam kata-kata atau tersembunyi. Angin dan langit dalam diriku, gelap dan terang di alam raya. Arah dan kiblat di ruang dan waktu, memesona rasa duga dan kira. Adalah bayangan rahasia kehadiranmu, ya Allah. Serambut dan berlaksa hasta. Entah apa bedanya dalam penasaran pengertian. Musafir-musafir yang senantiasa mengembara. Umat manusia tak ada yang juara. Api rindu padamu menyala di puncak yang sepi. Semua manusia sama, tidak tahu dan sama rindu. Semua manusia sama, tidak tahu dan sama rindu.
Agama adalah kemah para pengembara. Menggema beragam doa dan puja, arti yang sama dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Ini sedikit informasi aja ya bahwa Rendra itu sebetulnya agamanya awalnya itu bukan Islam, tapi dia seorang mualaf ya. Mungkin dari biografinya kalau itu puisi terkenal ya mungkin kita tahu arah maknanya kemana. Jadi untuk puisi-puisi yang sifatnya religi seperti ini eh, bisa kok mencari maknanya itu dari hal-hal yang sifatnya ekstrinsik ya. Ekstrinsik itu kan biografinya pengarang. Kalau kita baca biografinya Rendra itu kan ternyata dia seorang mu'alaf. Berarti kemungkinan puisi-puisinya juga akan mengarah seperti itu. Karena pengarang itu biasanya membuat puisi sesuai dengan biografinya dia, pendidikannya dia, kemudian arah perpolitikannya dia, dan juga ide-ide yang dia cetuskan dalam kehidupannya. Itu pasti puisi gitu loh. Kalau orang sekarang mungkin sangat jarang yang mencintai puisi karena dia mungkin dengan update story 3 4 kalimat atau kata saya sudah cukup gitu. Padahal itu sebetulnya adalah ruang untuk mengeksplorasi karya sastra masing-masing individu gitu. Baik, kita lanjut lagi. Mari kita cek. A. Derajat yang dimiliki manusia ternyata sama di hadapan Tuhan. Agama adalah fondasi yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sikap saling menghargai antar umat beragama sangatlah penting. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Manusia tak lebih dari musafir yang selalu mencari tujuan akhir. Nah, monggo ini teman-teman mungkin yang dari pondok pesantren dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan alasan yang kuat mungkin. C, oke, 1 poin untuk C, menghargai antar umat beragama. Ada lagi yang mau berpendapat barangkali? C juga, oke, 2 poin C. Ada lagi? Mbak Hanin, Mbak Tahta C, monggo yang lain. Mas Ari, Mas Valen, C lagi saling menghargai antar umat beragama. Sebetulnya tadi ada kata ini loh, ada kata agama adalah kemah para pengembara. Pengembara itu kan berarti kita mungkin menuju kepada ilahi rojiun kan itu kan. Kita menuju kepada sang pencipta. Kemudian agama ini hanyalah apa tadi kemahnya ya. Kemahnya itu kan pelindung, nah, pelindung dari cuaca, dari binatang-binatang melata, dari cuaca dingin kan gitu ya. Jadi agama adalah fondasi yang harus dimiliki oleh setiap manusia ini kan juga bisa fondasi. Tapi sebetulnya antara fondasi dengan kemah itu tidak sama ya, tidak sama ya. Kalau fondasi itu kan dasar, sedangkan menurut Rendra atau W.S. Rendra, agama itu adalah kemahnya. Kemah itu kan bukan dasar ya, kemah itu bukan pegangan, dia kan hanya tempat singgah sementara gitu loh. Padahal kalau di sini agama itu fondasi, berarti fondasi itu kan pegangan yang melekat pada diri sampai dari awal sampai akhir yang gitu nih. Berarti tidak pas kalau jawabannya adalah B, gitu ya. Dan kemudian ya saya juga setuju jawabannya C, yaitu saling menghargai antar umat beragama karena tadi ada kalimat apa itu tadi mana? Ini arti yang sama dalam bahasa yang berbeda. Arti yang sama dalam bahasa yang berbeda. Ini juga tampaknya diambil dari salah satu hadis atau apa kali yang sering dengerin pengajian mungkin pernah mendengar kata-kata ini. Terus ada lagi tadi mana? Apa bedanya dalam entah apa bedanya dalam penasaran pengertian. Jadi kita itu mengerti tentang Tuhan atau di sini kan Allah itu kan dalam formasi yang berbeda ya. Nah itu menurut Rendra apa bedanya? Kalau bedanya berarti kan walaupun berbeda itu
walaupun beda agama lah intinya, tetapi kita harus saling menghargai karena tujuannya adalah sama. Kemudian ini mengapa nggak milih ini teman-teman? Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Mengapa teman-teman tidak memilih ini? Oh yang kecuali ya? Oh iya 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 iya. Oh yang kecuali. Berarti ini tadi masuk ya? Oh iya maaf saya nggak baca yang kecuali. Ini kecuali berarti. Ini kecuali. Sikap saling menghargai antar umat beragama sangatlah penting. Berarti benar dong tadi kalau kemah itu disebut dengan pondasi ini benar. Itu ya mungkin ya. Atau kecuali ini yang salah soalnya gimana? Manusia tak lebih dari musafir yang selalu mencari tujuan akhir. Ya, ini tadi ada musafir mencari tujuan akhir. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Ya, ini kan sama lah, ini kebaikan juga masuk. Derajat yang dimiliki manusia ternyata sama di hadapan Tuhan. Ya, ini tadi juga sama ya. Apa bedanya? Berarti kan sama. Sikap saling menghargai antar umat beragama sangatlah penting. Ini kecuali ya. Oh iya iya. Ya baik. Ya mohon maaf itu yang kecuali. Saya tadi sempat sempat menganggap bahwa ini itu sebetulnya masuk tapi masuknya tersirat itu. Tapi ternyata ini justru yang tersirat ya ini ya. Yang tersirat ini justru tadi yang ini loh. A, B, D, E itu ternyata yang tersirat itu. Bukan tersurat ya. Saya tuh jadi salah menurut saya tadi tuh awalnya saya mikir ini tuh yang tersirat gitu, ini tersirat apa ini maaf ini tersurat ya ini surat surat karena ada di dalam teks gitu loh, ini surat dan ini surat ini surat ini surat yang tersirat itu ini yang tersirat tapi ternyata justru ini yang tersurat ya berarti ya berarti tersurat ya, ini tersurat. Ya, ini kan tersirat kecuali berarti kalau jawabannya C berarti C itu yang tersirat kan, gitu, yang tersurat kan gitu kan. Sikap saling menghargai antar umat beragama sangatlah penting. Ya, oke, tidak apa-apa, saya juga setuju. Itu juga masuk kepada jawaban apa, tersurat ya, berarti ya tersurat. Gitu. Baik, terima kasih ini diskusi yang luar biasa. Oh, sudah jam 17.30 terlalu lama. Nih, saya langsung lanjutkan untuk yang nomor 19. Salah satu majas yang ditemukan dalam puisi di atas adalah simbolik. Majas simbolik ini ya tadi ya. Angin dan langit dalam diriku, ini simbolik. Kemudian tema puisinya tadi udah jelas religi. Oke. Alhamdulillah teman-teman, oke mohon maaf ternyata saya tadi kurang berkonsentrasi dalam nomor 18 ada kalimat terkecuali. Terima kasih sudah fokus dalam pembelajaran, semoga yang sedikit bermanfaat. Karena waktunya sudah habis, saya tidak mau mengganggu waktu istirahat teman-teman. Terima kasih atas partisipasi aktifnya, sehat-sehat selalu, mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa dan semoga bermanfaat. Saya akhiri teman-teman, atau ada pertanyaan? Kebanyakan nggak apa-apa, barangkali ada satu. Tapi kalau nggak ada, kita cukupkan. Baik, tidak ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.